Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah handphone yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia, bahkan sama tech reviewer juga. Ini adalah Advan X1. Akhirnya setelah lama mereka nggak ngeluarin handphone, Advan comeback dengan ngebawa Advan X1 masuk ke Indonesia. Pertama-tama gue mau ngucapin selamat dulu nih ya buat Advan yang udah lama nggak ngeluarin handphone. Akhirnya mereka bisa ngeluarin handphone dengan spesifikasi yang lumayan tinggi karena dia ngebawa Helio G100 untuk chipsetnya, dan juga untuk layarnya dia ada di 120 Hz. Dan kabarnya teman-teman, harga dari handphone yang satu ini cuman 1 jutaan aja. Di video kali ini gue pengen unboxing, pengen ngerasain build quality dari handphonenya itu kayak gimana, pengen cari tahu isi dalam paket penjualannya kayak apa, dan gue juga bakal cari tahu detail spesifikasi dari handphone yang satu ini, serta nanti gue juga bakal cobain kemampuan kamera dan main game tipis-tipis di Advan X1 yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama Advan X1 yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Yo yo yo, mic check 1 2. Lo lagi dengerin Radio Gadget, tempat info paling. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari Advan X1-nya. Di bagian depan di sini ada keterangan Advan, ada gambar dari handphonenya, ada keterangan X1, dan juga di sini ada keterangan untuk layarnya. Dia ada di 6,78 inci Full HD+. Prosesornya menggunakan MediaTek Helio G100. Kamera depannya ada di 8 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya ada di 64 megapiksel. Di bagian kanan boxnya di sini polosan aja, cuma ada logo X1. Di bagian kirinya pun juga sama, cuma ada logo X1. Di bagian atasnya di sini ada keterangan logo Advan, dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan untuk nomor IMEI-nya, serta untuk warna yang gua pegang sekarang ini adalah warna putih. Dia punya dua warna teman-teman, ada putih dan juga ada warna hitam. Serta di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya. Dia internal storage-nya ada di 128 GB, RAM-nya itu lumayan besar, ada di 8 GB, dan lo masih bisa expand lagi 8 GB. Jadi totalnya ada di 16 GB. Untuk baterainya ada di 5000 mAh, dan layarnya refresh rate-nya itu ada di 120 Hz. Di sini dia ada gambar dari Advan X1-nya ya kayak gini, dan dia dibuat di Indonesia dengan nama PT-nya itu adalah PT Bangga Teknologi Indonesia. Dan yuk langsung kita buka aja box dari Advan X1 yang satu ini. Oke, di bagian sebelah sininya kosong dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya. Tapi gue mau taruh dulu, nanti kita bakal cari tahu ada apa di dalam paket penjualannya. Oke, di sini ada satu buah box lagi yang kalau kita buka di sini isinya adalah, oke, di sini ada buku petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi. Dan kita mendapatkan satu buah jelly case bening seperti ini. Oke, jelly case kayak gini, dan dia di belakangnya seperti ada tekstur-tekstur gitu ya. Dan sudah kelihatan di sini bentukan kameranya kayak apa. Padahal di sini juga udah kelihatan sih ya teman-teman, bentukan kameranya kayak gini. Oke, kayak gini kita dapat jelly case bening aja yang modelnya seperti ini. Mudah-mudahan sih nggak gampang kuning juga ya. Dan mudah-mudahan juga untuk casingnya itu banyak yang jual ya, pihak ketiganya seperti itu. Dan terus di sini kita bakal dapetin satu buah charger ya teman-teman, charger yang dia ujungnya USB Type A seperti ini dengan output maksimal dia ada di 18 watt. Chargernya seperti ini, bentuknya kecil dan tidak terlalu berat nih teman-teman. Tapi dia punya pengisian daya ada di 18 watt. Bukan yang kencang-kencang banget, tapi harusnya udah lumayan buat menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Kayak gitu teman-teman. Dapat charger, terus juga di sini kita dapat kabel data ya. Kabel datanya USB Type A to USB Type C. Ini agak susah ngebukanya, jadi nggak usah dibuka, nggak apa-apa ya. Oke, seperti ini dia dapat USB Type A to USB Type C kabel chargernya. Dan juga yang terakhir kita di sini dapat sebuah SIM tray ejector yang dilaminating kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan lo mau pakai SIM tray ejectornya, lo harus merusak packagingnya. Ya nanti gue bakal pakai SIM tray ejector yang lain aja untuk cari tahu gimana sih bentukan SIM tray-nya kayak gitu. Tapi yang jelas ini kita dapetin SIM tray ejector yang dilaminating kayak gini. Ini mau gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya ya. Oke teman-teman, ini dia handphonenya masih terbungkus plastik seperti ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, gue tuh sebenarnya udah ngebuka handphone ini, udah cari tahu gimana detail spesifikasinya. Cuman ya biar seru aja, makanya gue bikinin video unboxing kayak gini. Oke, di bagian depannya masih dilapisin sama plastik pelindung kayak gini, dan dia sudah ada anti gores bawaannya ya. Jadi kalau misalkan lo pengen beli handphone ini itu ya, jadi tinggal dipakai aja karena memang sudah ada casing dan juga ada anti gores bawaan yang sudah terpasang teman-teman. Dan iya kayak gini detail dari handphone ini mau gua kletek dulu ya supaya lo bisa ngelihatnya lebih detail lagi nih untuk bagian backdoor dari si Advan X1-nya.
Oke, seperti ini bagian belakangnya dia ala-ala kayak marmer gitu ya teman-teman, ataupun juga marble gitu ya, lebih tepatnya marmer sih ya. Ini bagian belakangnya kayak gini dan dia materialnya mostly terbuat dari plastik, tapi yang gue suka dia ini framenya padet banget teman-teman. Ini framenya padet banget dan iya seperti yang bisa lo lihat di sini ya, dia dibikin finishingnya itu made untuk area framenya kayak gini dan ini dia berasa padat dan gue suka finishing made seperti ini karena pada saat dilihat dari samping kayak gini ya teman-teman, dia nggak bergelombang, jadi berasa lurus dan rapih banget nih untuk finishing dari frame si handphonenya sendiri ya teman-teman, kayak gini. Oke, materialnya plastik tapi ini berasa solid dan berasa padat. Asli ini padat banget, bahkan untuk tombol volumenya aja dia nggak bisa digoyang-goyangin nih teman-teman. Asli ini padat banget untuk tombol volumenya ya, ini padat banget, serta di sini dia ada tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint juga. Oke, kita tur dulu deh untuk bagian-bagian dari handphonenya. Di bagian belakangnya di sini ada 3 buah buletan, yang di sebelah sini nih adalah LED, ini ada kamera dan juga di sini dia ada frame yang ada 2 buah kamera lagi, tapi sebenarnya kan memang tidak dijelaskan ya untuk 2 kamera lain itu dia punya resolusi berapa megapiksel. Yang kamera utamanya sendiri itu dia punya resolusi ada di 64 megapiksel dengan bentukan frame yang ya lo tau lah ya bentukannya seperti apa kayak gini. Dan di bagian belakangnya ini dibikin ala-ala marmer seperti ini dan di finishing glossy yang sebenarnya memang dia nyeplak sidik jari, tapi karena dia warnanya adalah warna putih jadi nggak begitu kelihatan untuk sidik jari yang nempel di area backdoornya. Dan logo Advan di sini, sedangkan di bagian sisi sebelah kanannya di sini ada tombol power yang tadi udah gue bilang dia berfungsi juga sebagai tombol fingerprint, dan di sini ada volume up serta volume down yang memang dia solid karena nggak gampang digoyang-goyangin. Cuman sayangnya memang untuk tombol powernya ini dia kayak terlalu rata teman-teman, terlalu rata sama framenya, jadi kayak nggak ada jeda sama sekali ya. Kalau misalkan kita mau meraba itu kayak sedikit agak kesulitan. Tapi ya kalau misalkan emang udah dipakein casing, harusnya ini kan areanya bolong jadi bakal lebih gampang lagi dia buat keraba. Seperti itu. Di bagian atasnya di sini dia ada 1 buah mikrofon, di bagian sebelah kirinya ini dia ada SIM tray yang kalau kita buka SIM tray-nya, oke, dia SIM tray-nya seperti ini ya, dia tidak hybrid dan dia bisa menampung untuk 2 buah nano SIM dan juga 1 buah micro SD nih teman-teman. Oke, seperti itu di bagian sisi sebelah kirinya. Di bagian bawahnya dia masih ada jack audio 3,5 mm, ada untuk port USB Type-C, ada mikrofon lagi dan juga ada grill speaker yang di bagian bawahnya. Sedangkan di bagian depannya di sini ada layar berukuran 6,78 inci dengan kamera utama yang bentuknya punch hole kayak gini dan dia ada di 8 megapiksel kamera utamanya, dan dia di bagian atas ini juga ada earpiece nih teman-teman, dan dia sudah terpasang anti gores, jadinya lo tinggal pakai aja handphone yang satu ini. Sayangnya memang handphone yang satu ini dia cuman punya single speaker di bagian bawah aja, dan ya ini handphonenya pengen gue nyalain, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Peace out. Oke teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Iya, jadi kayak gini teman-teman tampilan pertama dari si Advan X1-nya. Ini layarnya dia ada di 6,78 inci dengan refresh rate ada di 120 Hz, dan seperti yang bisa lo lihat di sini ya, dia pada saat kita scrolling seperti ini dia memang berasa banget ada di 120 Hz. Sebenarnya dia ada beberapa pilihan untuk refresh rate-nya, nanti kita bakal coba cari tahu juga, tapi yang jelas seperti ini berasa ada di 120 Hz, berasa smooth banget nih untuk layarnya teman-teman. Dan ini untuk layarnya pun juga sudah gue naikin ya kecerahannya paling tinggi seperti ini, karena menurut gue memang untuk kecerahannya tidak yang terlalu terang ya kalau menurut gue, tapi memang sudah cukup lah untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Dan untuk bezelnya sendiri seperti yang bisa lo lihat ya, bagian kanan, kiri, dan atasnya memang dia dibikin simetris seperti ini meskipun tidak terlalu tipis, tapi untuk di bagian bawahnya ataupun juga di bagian dagunya memang dia dibikin agak lebih tebal. Dan menurut gue itu adalah suatu hal yang wajar mengingat handphone ini harganya cuman ada di angka 1 jutaan aja teman-teman, dimana kebanyakan handphone dengan harga segitu ya pasti bakal ngasih bezel yang nggak terlalu tipis dan juga area dagu yang lebih tebal kayak gitu teman-teman. Dan hal pertama yang sudah gue daftarkan di handphone yang satu ini adalah kemampuan fingerprint ya teman-teman, dan seperti ini untuk kemampuan fingerprint ya. Oke, dia tidak yang terlalu cepat, tapi ini tidak yang lambat banget juga. Oke, seperti itu, ada jeda sekian milidetik lah ya, baru layarnya dia bisa kebuka teman-teman. Oke, seperti itu untuk kemampuan fingerprintnya. Cuman yang gue miss dari layarnya ini dia bisa
120 Hz dan ini smooth dan lancar banget nih kalau menurut gue. Oke, seperti itu dan yuk kita lihat about phone dari handphone yang satu ini untuk cari tahu detail spesifikasinya seperti apa. Nah, tuh kan ini mulus banget nih pergerakan scrolling layarnya di bagian menu kayak gini. Oke, kita lihat di sini tentang ponsel. Oke, dia menggunakan Helio MediaTek G100 dengan RAM ada di 8 GB, tapi bisa lo tambahin 8 GB lagi, jadi totalnya ada di 16 GB. Dan dia masih menggunakan Android 14, yang dimana jujur gue belum tahu apakah handphone yang satu ini dia bakal mendapatkan update OS atau enggak. Tapi gue berharapnya ya, meskipun dia ada di Android 14, paling enggak dia bisa mendapatkan 1 atau 2 kali update untuk Android 15 ataupun juga sampai ke Android 16. Gue berharapnya seperti itu, tapi kalau misalkan emang enggak, ya udah kita bisa terima aja dengan kondisi dia ada di Android 14 seperti ini dengan internal storage ada di 128 GB, tapi ini tidak valid ya teman-teman karena memang gue sudah install beberapa aplikasi dan sudah kepake ada di 49 GB. Ini untuk detail spesifikasi bawaan dari sistemnya. Sekarang kita lihat di sini detail spesifikasinya dari aplikasi pihak ketiga dan iya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk umumnya ya kayak gini, namanya adalah Advan 6781, dia menggunakan Android 14 dan dia RAM-nya ada di 8 GB LPDDR4X dan dia sudah menggunakan UFS, jadi bukan menggunakan eMMC. Untuk SoC-nya dia menggunakan Helio G100 dengan 8 inti prosesor dengan clock speed maksimal ada di 2,2 GHz yang terbagi menjadi 2 klaster nih teman-teman. Dia punya 2x2 GHz Cortex A76 dan 6x2 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya. Dia jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi ada di 6 nanometer ya. Seperti ini sistemnya kayak gini, screennya kayak gini, dia resolusinya ada di Full HD Plus 2460 x 1080 pixel dengan refresh rate ada di 120 Hz. Dia RAM-nya kayak gini 8 GB menggunakan LPDDR4X. Kameranya ada 64 megapiksel untuk kamera belakangnya dan juga 8 megapiksel untuk kamera depannya. Baterainya ada di 5000 mAh dengan charger ada di 18 watt meskipun bukan yang cepet-cepet banget, tapi kalau menurut gua harusnya sih sudah cukup ya untuk kebutuhan kita sehari-hari 18 watt ya kayak gitu. Untuk sensornya ini cukup lengkap juga. Untuk sensornya dia ada accelerometer, ada cahaya, ada proximity meter, ada magnetometer dan juga dia ada gyroscope-nya. Dan untuk gyroscope-nya dia di sini hardware ya teman-teman. Jadi bukan software ataupun juga virtual aja. Kayak gitu. Cukup lengkap dan cukup oke juga kalau menurut gue kemampuan sensor dari handphone yang satu ini. Dan ya di sini gue juga udah download beberapa aplikasi benchmark ya, kayak di sini ada Antutu Benchmark, ada Geekbench 6 dan juga ada 3D Mark untuk cari tahu sestabil apa prosesor G100 di Advan X1 yang satu ini. Pertama, gue mau ngasih lihat lo di sini untuk kemampuan Antutu Benchmark-nya ya. Skor Antutu Benchmark-nya seperti yang bisa lo lihat di layar, dia bisa mendapatkan skor sebesar 406.124 poin. Dengan kemampuan storage testnya seperti yang bisa lo lihat di layar juga, dia bisa mendapatkan angka di 47.299.000 dan menurut gue angka segini di handphone harga sejutaan ini besar teman-teman, karena ini tipikal dari UFS kepala 2 ya. Dia untuk read-nya itu bisa kebaca angka di 850-an megabyte per detik, sedangkan untuk write-nya itu dia juga ada di angka 513-an megabyte per detik nih teman-teman. Serta untuk AI read-nya ini cukup besar karena dia bisa mendapatkan angka di 176 megabyte per detik untuk AI read-nya. Jadi paling enggak, meskipun handphone ini tidak ada keterangan bisa pakai AI dan segala macam, tapi kalau misalkan seandainya lo install aplikasi AI pihak ketiga, handphone ini sudah mumpuni. Oke, seperti itu. Dan untuk layarnya dia di sini bisa sampai dengan 10 sentuhan jari ya. Jadi harusnya ini aman kalau misalkan lo pengen pakai buat main game handphone yang satu ini. Oke, kayak gitu untuk kemampuan dari Antutu Benchmark-nya. Sedangkan untuk kemampuan Geekbench-nya ya, kita bakal cari tahu juga single core dan juga multi core dari handphone yang satu ini. Kita lihat historinya. Oke, seperti yang bisa lo lihat di layar di sini untuk single core, dia bisa mendapatkan angka di 742 poin untuk single core-nya dan 2037 poin untuk multi core-nya. Memang bukan yang besar banget, tapi menurut gue ini tipikal dari handphone-handphone kelasan harga sejutaan. Karena beberapa handphone-handphone 1 jutaan yang pernah gue cobain juga, dia untuk angka single core-nya nggak pernah bisa tembus di atas 1000 ya, pasti di bawah 1700, 800, dan ini tipikal dari Helio G100 memang seperti ini teman-teman. Dan untuk kestabilannya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini, oke, malah kekunci dia. Oke, untuk kestabilannya kita lihat di aplikasi 3D Mark ya.
Oke, seperti yang bisa lo lihat di sini, kita lihat my device, my result. Oke, seperti ini. Dia untuk kestabilan prosesornya di loop selama 20 kali itu bisa mendapatkan kestabilan ada di 98,8%, teman-teman. Cukup oke? Ya, 98,8% artinya handphone ini cukup stabil kalau misalkan kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun juga untuk main game tipis-tipis. Tapi sebelum kita melakukan pengujian main game, gue mau ajak lo untuk ngecek kemampuan kamera dari si Advan X1 yang satu ini. Menu kameranya pertama kali dibuka itu seperti ini, teman-teman. Dia ada malam, ada video juga, ada foto, ada 64 megapiksel kalau misalkan emang lo pengen pakai yang resolusi paling tinggi. Terus juga di sini dia ada portrait, ada percantik, dan juga di sini ada lanjutan. Dan di lanjutan ini dia banyak banget, teman-teman, untuk menunya ataupun juga untuk pilihannya. Dia di sini ada koreksi dokumen, ada foto group, ada filter juga, ada AI emoji, ada GIF ya. Dengan handphone ini dengan harga yang cuma 1 jutaan lo langsung bisa bikin foto GIF dari handphone yang satu ini. Ada Pro Video juga, teman-teman. Ternyata di sini dia ada Pro Video, bisa atur white balance, ISO, exposure value, shutter speed, dan juga ada manual fokus juga. Keren juga nih, dengan harga 1 jutaan lo udah dikasih opsi untuk video pro ya. Ini anomali kalau menurut gue, karena nggak banyak handphone, bahkan bisa dibilang nggak ada handphone di harga 1 jutaan yang ngasih pilihan ataupun juga opsi untuk pro video kayak gini. Ada sport, ada film, ada pro mode, dan untuk pro mode-nya ini dia untuk kemampuan kamera ya, teman-teman, bukan video. Tapi yang jelas di sini dia ada pro mode untuk kamera dan juga ada pro video untuk melakukan perekaman video. Ada panorama, ada gerak lambat, ada time lapse, dan juga ada pindai cerdas untuk kita bisa scan QR code seperti itu. Sedangkan untuk kemampuan videonya sendiri di sini seperti yang bisa lihat untuk kemampuan kamera belakangnya. Oke, dia kemampuan kamera belakangnya bisa maksimal ada di 2K, tapi dia memang tidak ada pilihan opsi untuk 60 fps. Oke, untuk Full HD-nya pun juga sama, tidak ada opsi untuk 60 fps. Jadi gue berasumsi untuk resolusi dari videonya sendiri, baik yang paling rendah ya VGA di sini sampai dengan 2K itu maksimal ada di 30 fps aja. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk kemampuan videonya dia kualitas video maksimal ada di Full HD aja dengan opsi 30 fps juga. Dan ya, berikut adalah beberapa sampel foto dan video yang berhasil gue ambil dari Advan X1-nya. Sampai tips kecil, suara masa kini, rapnya gadget, bicara teknologi. Radio gadget bukan sekedar nonton, ini gaya hidup digital bro. Like, subscribe, nyalain lonceng. Peace out. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Advan X1. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps. Dia memang mentoknya itu bisa di 2K 30 fps, tapi di sini gue ngambilnya yang 1080p 30 fps aja. Ini gue pegang pakai tangan dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15 sampai 20 cm. Jalan kaki seperti ini. Dan ya, ini pun juga mikrofon bawaan langsung dari si Advan X1-nya nih, teman-teman. Untuk HDR-nya seperti ini, masih cukup kelihatan ya untuk tekstur dari langit ya. Cuman memang dia sayangnya di perekaman manapun gitu ya, dia tidak ada untuk pilihan stabilisasinya, teman-teman. Dan ya, kayak gini untuk perekaman kamera belakang dari si Advan X1-nya. Oke, sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian depan. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Advan X1 ya. Ini direkam di resolusi tertingginya dia. Kalau untuk kamera depan ada di 1080p 30 fps dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm dengan kondisi HDR seperti ini. Benar-benar tidak bertekstur ya untuk HDR-nya. Tapi yang jelas seperti ini ya, teman-teman. Ini jarak antara handphonenya 40 sampai 50 cm dan ini pun juga mikrofon bawaan langsung dari si Advan X1-nya. Oke. Kalau misalkan ditanya bagus atau enggak, sebenarnya sih kalau menurut gue cukup aja ya. Kalau misalkan emang seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk mungkin ngerekam video ataupun juga foto untuk ini ya, untuk bukti pengiriman barang, untuk bukti scan dokumen ataupun juga foto dokumen, sebenarnya sih kalau menurut gue sih cukup-cukup aja.
Tapi yang jelas kayak gini. Kalau misalkan gue agak masuk ke area yang ada ada atapnya kayak gini, terus di area belakangnya itu dia cukup putih kayak gitu ya, cukup terang, dia langsung seakan-akan kayak ngeblok gitu. Tapi yang jelas kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yo yo yo. Oke teman-teman, jadi kayak gitu kemampuan kamera foto dan juga kamera video dari Advan X1-nya ya. Seperti yang bisa lo lihat, gue nggak bisa berkomentar karena memang gue bukan orang yang jago fotografi ataupun orang yang jago videografi. Jadi hasilnya bagus atau enggak ya lo bisa nilai sendiri, bisa ditulis aja di kolom komentar di bawah. Dan sekarang gue mau melakukan pengujian main game di handphone yang satu ini. Tapi gue bakal coba satu game aja ya teman-teman ya, supaya videonya nggak terlalu panjang juga. Gue bakal cobain main game Mobile Legends di Advan X1 yang satu ini. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari si Advan X1-nya. Dan hal pertama yang mau gue lakukan pengecekan di sini adalah kemampuan grafisnya ya, yang dikasih dari si handphone yang satu ini. Oke, kemampuan grafisnya seperti ini. Dia untuk frame rate-nya mentok cuman ada di tinggi, dan grafisnya mentok pun juga ada di tinggi. Dia nggak ada opsi pilihan yang lain. Untuk garis tepinya sebenarnya tadi nonaktif ya, sudah gue aktifkan juga. Dan ya udah, yuk langsung kita lakukan pengujian main game aja di Advan X1 yang satu ini. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari Mobile Legends di Advan X1-nya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk pingnya dia lumayan oke ya. Artinya handphone yang satu ini cukup oke untuk penangkapan sinyalnya. Untuk sinyal WiFi terutama, karena gue belum cobain untuk sinyal yang seluler seperti itu teman-teman. Tapi yang jelas di sini untuk penangkapan sinyalnya sudah cukup oke. Dan gue suka nih teman-teman untuk anti gores bawaannya, karena ini berasa licin untuk anti gores bawaannya. Jadi pada saat lo main game kayak gini, jari lo bisa scroll dengan aman dan nyaman kayak gitu teman-teman. Oke, seperti ini. Dan ini dia cukup responsif ya. Cuman memang kekurangannya karena memang dia kualitas grafisnya itu mentok cuman sampai di tinggi aja, jadinya gue ngerasa kayak dia ada pixelated gitu untuk grafis dari game yang satu ini. Tapi harapan gue ya teman-teman, semoga dia ada update software yang nanti bisa memperbaiki memperbaiki kualitas grafis dari Mobile Legends di Advan X1 yang satu ini. Tapi ini cukup responsif ya. Ini lo puter-puter kayak gini dia aman, terus lo pencet-pencet kayak gini pun juga dia langsung berasa cepet gitu ya. Responsifnya menurut gue cukup oke untuk layarnya. Memang sekali lagi sayangnya cuman di kualitas grafisnya yang menurut gue agak sedikit kurang kayak gitu nih teman-teman. Oh ya, untuk kualitas speakernya sendiri kayak gini ya. Meskipun dia cuma single speaker aja, tapi dia kualitas speakernya lumayan keras kalau menurut gua. Meskipun dia memang lebih ke arah cuman keras aja gitu ya. Untuk bassnya memang agak sedikit di belakang seperti itu. Gue nggak begitu mendengar suara bassnya, tapi dia memang kualitas audionya cukup keras nih dengan kondisi volume yang gua fullin kayak gini. Jadi saran gue sebenarnya kalau misalkan emang lo pengen mainin handphone ini dan ngerasain kemampuan kualitas audio yang baik, itu menurut gue mendingan lo pakein aja headset di bagian jack audio 3,5 mm-nya kayak gini. Karena untuk kualitas speakernya sendiri, dia keras suaranya, tapi untuk detail audionya menurut gue agak sedikit kurang. Kayak gitu teman-teman. Bakal cocok kemungkinan besar kalau misalkan seandainya lo dengerin konten-konten podcast, konten-konten ngobrol, itu bakal cocok didengerin di kualitas speaker yang seperti ini. Oke, teman-teman, akhirnya kalah juga gue main game Mobile Legends di Advan X1 yang satu ini. Dan tapi yang jelas seperti itu ya, kemampuan main game di Advan X1 yang menurut gue sebenarnya masih cukup oke dipakai buat main game. Terus juga untuk penangkapan sinyalnya juga menurut gue masih sangat-sangat baik ya, khususnya untuk penangkapan sinyal WiFi. Dan tadi gue juga sempat pengen jelasin sama lo ya gimana kemampuan layar dari handphone yang satu ini, karena memang untuk layarnya sendiri dia punya beberapa pilihan refresh rate teman-teman. Seperti yang bisa lo lihat di sini, dia ada beberapa pilihan refresh rate. Oke, seperti yang bisa lo lihat di sini, dia ada pilihan defaultnya sebenarnya dinamis ya teman-teman, tapi dia di sini ada beberapa pilihan juga. Ada yang 60 Hz, ada yang 90 Hz, dan juga ada yang di 120 Hz. Kalau misalkan seandainya lo pengen merasakan kemampuan full dari layar Advan X1 yang satu ini, saran gue sih mendingan pakai yang ada di 120 Hz aja, supaya lo scrolling layar di handphone yang satu ini tuh berasa lebih smooth dan lebih nyaman lagi ya. Seperti ini teman-teman. Bahkan kalau misalkan seandainya gue buka di tampilan opsi ataupun juga menu setting seperti ini, dia
bener-bener bisa sangat-sangat lancar nih teman-teman untuk layarnya. Dan ya mungkin kayak gitu dulu teman-teman, apa yang bisa gue ceritain dari handphone yang satu ini. Ini masih video unboxing aja, belum full review, baru nyobain kemampuan kameranya, baru nyobain kemampuan dari main gamenya tipis-tipis, ngerasain dari build quality-nya yang menurut gue sebenarnya untuk build quality-nya handphone yang satu ini cukup oke, karena untuk frame sekeliling dari bodinya ini dia berasa padat dan berasa keras, bahkan untuk di bagian tombol volume dan juga untuk tombol powernya gue berasa solid karena dia nggak gampang digoyang-goyangin kayak gini teman-teman. Dan ya segitu dulu aja mungkin cerita gue mengenai Advan X1 yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, lo boleh like dan subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, lo boleh dislike aja. Dan mungkin segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tajam bukan kaleng-kaleng, gadget baru langsung dites, bukan sekadar omong doang. Dari smartphone sampai smartwatch, ngomongin spek